Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, karena kita semua ini mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan meneruskan pelajaran singkat kita tentang agape love atau kasih yang datang daripada Allah. Ini adalah bagian ketiga yang terakhir. Karena kalau kita bicarakan secara detail ini sangat panjang. Tapi semoga ini bisa membantu saudara sehingga saudara lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama manusia dengan kasih yang datang daripada Allah, yaitu agape love. Hukum yang terutama kita telah pelajari dari Matius 22 ayat 37, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu adalah hukum kasih. Kalau kita mau bicara tentang kasih, bagaimana sih, apa definisi kasih itu yang agape love ini? Saudara baca di 1 Korintus 13, karena apa saja yang Tuhan lakukan itu berdasarkan akan agape love. Nah, di 1 Korintus 13 ada panjang dari ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih atau agape, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan seterusnya ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih agape, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih agape, sedikit pun tidak ada faedahnya. Dan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak melakukan tidak sopan. Saudara baca sendiri. Dan ayat yang ke-13 jadi bilang, dan tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Nah, kalau Tuhan melakukan semuanya berdasarkan kasihnya, agapenya Tuhan, saudara baca sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Baca sendiri di rumah. Jadi kalau apa saja yang kita lakukan untuk melayani Tuhan atau mengasihi Tuhan, semua harus bermotivasi atau berdasarkan iman, pengharapan, dan kasih. Atau di dalam kita melakukan itu, maka akan menghasilkan buah roh daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa buah roh itu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh, ingat, buah roh, bukan buah-buah. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Jadi kita menerima Roh Kudus, berarti 9 itu buah roh itu sudah di dalam kita. 3 itu harus bermanifestasi di dalam hidup kita. Nah, di dalam kita semakin mengikut Tuhan, kita harus Roh Kudus yang di dalam kita ini bermanifestasi sehingga buahnya itu. Jadi saudara tidak bisa bilang, oh saya ada kasih tapi gak ada sukacita. Nah, itu sudah satu paket di dalamnya. Nah, itu harus terus sampai berbuah ini menjadi matang. Nah, di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh akal budi? Saya akan ambil contoh salah satu di Perjanjian Lama, supaya saudara mengerti bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Ada contoh, yaitu tentang Raja Saul, raja pertama orang Israel, dan Raja Daud. Apa bedanya? Kalau kita lihat 1 Korintus 13, itu Raja Saul ditolak untuk menjadi raja seterusnya oleh Samuel, nabi waktu itu. Karena apa? Dia waktu ada 1 Samuel pasal 13, waktu ada pertempuran dengan orang Filistin, dan Nabi Samuel katakan tunggu, karena waktu itu imam dan raja adalah pisah. Dia tidak boleh raja itu menyembahkan persembahan, harus tunggu imam. Ya, waktu itu Samuel, nabi. Tapi
Karena dia ketakutan, di ayat yang ke-6, 1 Samuel pasal 13:6, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, di keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad, Gilead, sedangkan Saul masih di Gilgal dengan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban persembahan dan keselamatan, dan ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia ayat 10, dia mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul menyongsong dia untuk beri salam. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat terserak-serak. Jadi dia melakukan itu dengan ketakutan. Karena ini kok Samuel gak datang-datang. Dan waktu itu pun langsung Samuel katakan, wah, kamu punya kerajaan sebenarnya akan seterus sama anak cucu, tapi akan berakhir. Karena melakukan sesuatu, menyembah Tuhan dengan ketakutan, bukan dengan sepenuh hati. Apa bedanya dengan Raja Daud? Kita tahu 1 Samuel pasal ke-4, saudara baca 1 pasal 4 dan seterusnya. Tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin. Waktu mereka berperang, Hofni Pinehas yang hidupnya tidak benar sehingga dirampas. Dan seterusnya baca di 1 Samuel pasal yang ke-5, tabut Allah ada di tanah Filistin. Dirampas. Kekalahan yang besar. 1 Samuel pasal 6, 7 bulan di orang Filistin, dan mereka jadi keributan di sana. Karena ditaruh di depan patungnya Dagon, besoknya Dagonnya jatuh. Taruh lagi, mereka benerin, kepalanya jatuh. Dan timbul segala macam penyakit. Akhirnya mereka kembalikan ke orang Israel. Jadi di 1 Samuel pasal yang ke-6, 7 bulan lamanya mereka kembalikan. Nah, Samuel pasal 7 itu di tabut tidak dibawa lagi oleh Saul ke kemah atau bait Allah, tapi di kemah Musa, tapi tinggal di Kiryat Yearim. Saudara baca 1 Samuel pasal 7. Dan itu diberkati di mana tabut Allah. Karena tabut Allah ini lambangkan hadirat Tuhan. Kalau di mana ada hadirat Tuhan, itu saudara akan diberkati. Ini bagaimana ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan waktu Daud jadi raja, dia membawa kembali itu tabut Allah. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengangkut tabut Allah dari 2 Samuel sekarang, pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-12. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah dari rumah Obed Edom dan kota Daud dengan sukacita. Wah, apabila ayat 13, pengangkat tabut Tuhan melangkah maju 6 langkah, maka ia merumakan seekor lembu dan seekor anak lembu gebukan. Ayat 14, dan Daud menari-nari di hadapan dengan sekuat tenaga, berbaju efod dan kain lenan. Kita lihat, Daud mengasihi Tuhan dengan apa yang ada padanya, dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, semua dia lakukan. Dia menari-nari dengan segenap tenaga. Dan sesudah tabut dibawa, dia tidak bawa di kemah yang dibangun oleh Musa. Dia bawa di kemah Daud yang dibangun satu tenda, dimasukkan di salam, sehingga satu tenda di situ. Dan dia langsung mempersembahkan persembahan. Dan dia membagi-bagikan kepada seluruh rakyat, laki-laki perempuan. Kenapa Saul itu dihukum dan Daud tidak? Karena Saul melakukan dengan ketakutan, bukan dengan segenap hati, segenap akal budi. Jadi hukum firman Tuhan katakan kita terutama kita harus mengasihi Tuhan segenap akal budi, segenap kekuatan, dan segenap jiwa kita. Dan itu yang Daud lakukan. Dan dia bawa di kemah yang dibangun. Itu yang namanya kemah Daud. Yang isinya cuma apa? Tabut Allah atau hadirat Tuhan. Nanti kapan-kapan saya akan terangkan perbedaan antara kedua kemah waktu ini. Tapi sekarang dia berikan kepada seluruh rakyat. Boleh ambil bagian.
Karena Daud tahu kuncinya. Kunci bab itu namanya Daud dikasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Apa saja yang dilakukan. Hukum yang terutama. Dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap pikiran. Sebab itu dia tidak dihukum. Nah, kita lihat seterusnya. Kalau kita baca seterusnya. Dari Mazmur 84. Apa yang Daud katakan? Ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik 1 hari di dalam hadirat Tuhan di tabut Allah daripada di tempat lain. Begitu juga hidup kita. Lebih baik 1 hari kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman. Kita menyembah Dia dengan sepenuh hati daripada di tempat lain. Haleluya. Inilah kemah yang dibangun oleh Daud. Kemah Daud yang terkenal. Atau Tabernacle of David. Sebab itu terjadi keributan waktu di Yerusalem. Habis mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai pergi menginjil. Dan kalau saudara baca dari Kisah Para Rasul pasal 2, penuh Roh Kudus, mereka mulai pergi ke seluruh dunia. Dan terjadilah Petrus, dia tiba-tiba dia pergi di rumah Kornelius. Disuruh Tuhan ke rumah Kornelius. Sampai di sana orang Kornelius ini orang Romawi. Karena waktu itu rasul-rasul sangka cuma keselamatan cuma datang bagi orang yang Israel. Dan seterusnya sampai di sana dia bicara firman Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus, berbahasa-bahasa sorgawi. Dan dia bingung. Begitu juga Paulus. Akhirnya di Yerusalem terjadi pertemuan semua rasul-rasul. Ini bagaimana ini? Kenapa udah orang yang bukan Yahudi pun, orang Israel pun sudah dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 12 dikatakan, maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon yang telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat yang diantaranya mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi yang tertulis. Kemudian aku, ayat 16, aku akan membangun kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan neruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ini dikutip dari Amos pasal yang ke-9. Ayat 11-12. Jadi rasul-rasul baru tahu, oh ini keselamatan bukan saja untuk orang Israel, tapi untuk semua bangsa di muka bumi. Puji nama Tuhan. Sebab itu saudara dan saya diselamatkan, karena ini janji Tuhan, yaitu kemah Daud yang telah roboh. Jadi yang akan dibangun oleh Tuhan di akhir zaman, yaitu kemah Daud. Apa isi kemah Daud? Yaitu sama satu tenda dalamnya tabut Allah, hadirat Tuhan. Dan Daud, dia bilang lebih baik 1 hari di dalam kemah daripada di luar. Kalau dulu waktu kemah Musa, wah banyak peraturan untuk masuk ke sana. Dan cuma imam besar boleh. Tapi kita puji Tuhan, kita ada imam besar agung. Menurut peraturan Melkisedek, yaitu Tuhan Yesus telah masuk. Dan saudara dan saya sekarang setiap saat bisa masuk di dalam hadirat Tuhan dengan membawa darah Yesus. Karena Tuhan Yesus masuk 1 kali, dan dia tetap di sana. Kita telah pelajari yang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sebab itu Tuhan, puji Tuhan, Tuhan akan membangun kemah Daud, bukan kemah Musa. Artinya kita setiap saat kita bisa masuk di ruang maha suci, yaitu di mana hadirat Tuhan. Saudara dan saya bisa masuk. Sebab itu di kitab Ibrani katakan dengan penuh keberanian, marilah kita masuk di takhta kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya bisa masuk dalam hati. Ini ya kemah Daud yang telah roboh. Ini yang akan dibangun Tuhan di akhir zaman. Setiap saat saudara dan saya bisa masuk. Asalkan syaratnya kita melakukan semuanya
Bukan dengan ketakutan seperti Saul, Raja Saul, tapi kita melakukan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap jiwa kita, karena kita mengasihi Tuhan kita. Jadi apa saja kita melakukan berdasarkan hukum yang utama ini, maka itu Tuhan berkenan. Itu Tuhan bilang cuma dua, mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Inilah agape love. Kita menghadap Tuhan dengan agape love. Tapi Tuhan Yesus membuat kita bukan saja mengasihi saudara-saudara kita. Saudara baca di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 43. Dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan membawa kita lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi dalam kasihnya Tuhan. Yaitu kita, siapa musuh kita? Musuh kita orang yang membenci kita. Banyak benci kita, dikatakan apa? Kasihilah mereka. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sehingga kasih kita ini sempurna. Saudara masih ingat dari pelajaran pertama? Tentu mungkin saudara berkata, saya juga berkata, bagaimana bisa ini? Tidak mungkin. Tapi ingat, bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Sebagai penutup saya akan bacakan ayat yang telah kita baca dalam pelajaran pertama. Yaitu dari Efesus pasal 3. Ini doa daripada Rasul Paulus. Ayat 14, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di sorga, dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang di dalam batinmu. Roh yang di dalam batin. Itu untuk semua jemaat Efesus orang yang percaya. Saya juga berbicara kepada semua yang mengasihi Tuhan Yesus. Dia berdoa supaya menguatkan dan meneguhkan rohnya yang di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasarkan di dalam agape love. Kita berakar dan di dalam agape love. Ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus, saudara dan saya yang telah dikuduskan oleh Yesus, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Agape love, betapa panjang, lebar dan tinggi dalamnya kasih daripada agape love. Dia berdoa dan dapat mengenal kasih itu, ayat 19, supaya kita mengenal kasih itu, bukan supaya kita aja memahami, kita mengenal. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa apa, saudara? Kuasa Roh Kudus yang di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi apa saja kita lakukan harus berdasarkan kasih Tuhan. Saudara bilang tidak mungkin. Tuhan bisa melakukan ayat 20 yang jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasa apa? Kuasa Roh Tuhan. Kita telah pelajari Allah adalah roh, ada adalah kasih. Kalau ada roh Tuhan, maka ada kasih Tuhan. Biarlah sebab itu bukan saja kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi di Galatia pasal 5 dikatakan bahwa supaya kita juga ayat 25, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dan dipimpin oleh roh. Kita hidup roh, kita dipimpin roh. Kalau saudara membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, maka dia bisa melakukan lebih daripada apa yang kita pikir, apa yang kita minta, supaya kita lebih mengenal lagi kasih Allah itu betapa panjang dan lebar dan tinggi dan dalamnya kasih itu. Haleluya. Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan janji kita pegang. Bagi manusia ini mustahil,
Tapi kalau kita biarkan roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, berarti kita biarkan kasih Tuhan mengalir sehingga kita bisa menjadi berkat dan semua lidah akan mengaku, lutut bertekuk lutut bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara.